Joe Biden dan juga Kamala Harris resmi dilantik menjadi pemimpin baru di Amerika Serikat. Untuk mengetahui beberapa langkah dan juga kebijakan, kita akan bergabung dengan Helmi Yohanes langsung dari Virginia, Amerika Serikat. Selamat pagi, waktu Indonesia, Mas Helmi. Selamat malam waktu Amerika Serikat, Mas Helmi. Iya, selamat malam Jason dan Sarah dan pemirsa Metro TV. Iya, Mas Helmi, bisa dijelaskan Mas Helmi, tadi Joe Biden katanya he will get to work straight away. Sebenarnya kebijakan apa saja yang akan diambil oleh Joe Biden untuk mengawali pertama kali menduduki jabatan Presiden Amerika Serikat? Ya, Sarah dan Jason, memang Presiden Biden tidak membuang-buang waktu ya, langsung mengambil sejumlah langkah eksekutif beberapa saat setelah tiba di Gedung Putih sekitar 5 jam yang lalu ya. Presiden Biden langsung menandatangani serangkaian instruksi Presiden, ada memorandum, ada arahan tentang imigrasi, tentang lingkungan, juga untuk mengakhiri larangan masuk bagi warga dari sejumlah negara dengan penduduk muslim ya, juga menghentikan pembangunan tembok di perbatasan selatan Amerika dan Meksiko. Langkah eksekutif ini berupa 17 inpres ya, yang tadi saya sebutkan, ada memorandum, ada proklamasi yang dikeluarkan Presiden Biden, dan ini sejalan dengan janji kampanyenya bahwa ia akan membatalkan sejumlah kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump pada hari pertama ia menjabat presiden. Itu salah satu kebijakan Biden itu adalah untuk mengambil semua tindakan yang berdasarkan hukum dan meneruskan untuk memperkuat program DACA. Program DACA ini adalah program yang sebenarnya dikeluarkan sebagai inpres pada zaman Presiden Obama, yaitu memberikan izin tinggal terbatas bagi anak-anak yang dibawa masuk oleh orang tuanya secara tidak sah ke dalam Amerika waktu mereka masih kecil ya. Sehingga dengan demikian kan mereka bisa dapat kesempatan untuk bersekolah, untuk mencari kerja, dan sebagainya. Tapi Inpres DACA itu kemudian dicabut oleh Presiden Trump, tapi kini akan dilanjutkan lagi oleh Presiden Biden. Presiden Biden juga berencana untuk mengajukan RUU reformasi imigrasi ke Kongres untuk memberikan jalur status permanen bagi anak-anak itu dan juga jalur menuju kewarganegaraan bagi anak-anak dalam program DACA ya. Di pihak lain, Presiden Biden itu juga mengakhiri ya larangan perjalanan yang diberlakukan pemerintahan Trump untuk membatasi masuknya warga ke Amerika dari beberapa negara ya. Ada Chad, ada Iran, Somalia, ada Libya, Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Inpres ini menginstruksikan kepada Deplu Amerika untuk memulai kembali pemrosesan visa bagi negara-negara yang terdampak itu, dan juga mengembangkan proposal untuk memulihkan keadilan dan memperbaiki kerugian yang telah disebabkan oleh larangan tersebut. Larangan ini disebut oleh Presiden Biden sebagai tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika. Ada inpres lainnya juga yang dicabut, yaitu mengenai penegakan keimigrasian ekstrim yang waktu itu diberlakukan di bawah pemerintahan Trump ya. Kemudian Presiden Trump juga mengumumkan ada penghentian deklarasi darurat nasional yang pada saat itu diberlakukan di bawah pemerintahan Trump untuk mengalihkan pendanaan sehingga bisa melakukan pembangunan tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Jadi dengan demikian itu menghentikan pendanaan pembangunan tembok tersebut ya. Ada juga beberapa kebijakan yang diubah, yaitu Amerika kan ketika pemerintahan Trump itu keluar dari beberapa perjanjian internasional, termasuk perjanjian iklim Paris. Nah, sekarang akan bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris. Juga mengisyaratkan waktu itu untuk keluar dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Ini juga sekarang akan dicegah oleh Presiden Biden. Juga ada langkah untuk penanganan COVID ya. Jadi salah satu yang langsung akan diberlakukan itu adalah mewajibkan pemakaian masker di dalam properti pemerintah federal. Jadi pemerintah federal, gedung-gedung yang di bawah pemerintah federal di seluruh Amerika itu wajib menggunakan masker di situ. Kalau pemerintah federal di sini memang agak sulit untuk mengatur yang di bawah states ya, karena states kan sebagai negara bagian itu lebih mandiri, mereka bisa mengatur aturannya sendiri di dalam state. Tapi yang bisa diatur adalah yang di bawah pemerintahan federal. Jadi upaya untuk langsung tancap gas ini juga tadi terlihat di juru bicara Gedung Putih yang baru, Jen Psaki, itu baru bertugas pada hari ini. Sebenarnya kan baru setengah hari ya, kalau dihitung baru masuk pada dari jam 12 siang, itu resminya pergantian pemerintahan. Tapi Jen Psaki tadi langsung melakukan jumpa pers pertama dengan wartawan
Dan menurutnya pada Kamis ini Presiden juga akan langsung bekerja penuh dengan fokus pada penanganan pandemi virus corona. Sementara besok Jumat itu akan fokus pada penanganan bantuan ekonomi. Sarah dan Jason. Ya, lalu terkait dengan program pelantikan ini kan juga menjadi sorotan dunia karena memang dilakukan sedikit berbeda dengan protokol kesehatan. Bisa diulas lagi kemudian bagaimana sebenarnya rangkaian program pelantikan dari Joe Biden dan Kamala Harris ini, dan apakah saat ini masih akan ada agenda yang akan dilakukan atau seperti apa, Helmi? Ya, seperti yang tadi ya Anda laporkan juga, jadi memang sangat berbeda ya. Biasanya itu kan kalau selesai pelantikan, kemudian memang ada luncheon biasanya di gedung Kongres. Kemudian setelah selesai luncheon itu, karena itu kan siang hari, kemudian ada parade dari gedung Capitol menuju ke gedung Putih. Dan itu ramai sekali karena diikuti oleh banyak orang. Kemudian ada pertunjukan, ada drum band, ada parade macam-macam ya, dan iringan kendaraan kepresidenan. Dan yang nonton di pinggir jalan itu ratusan ribu ya, bahkan mungkin sampai jutaan orang. Tapi kali ini kan ditutup ya semuanya, jadi ditutup karena memang alasan pertama untuk COVID memang mau disederhanakan, tapi kemudian karena ada serangan pada tanggal 6 Januari, kemudian lebih disederhanakan dan ditutup. Gitu. Jadi tadi yang seperti dikatakan memang paradenya singkat sekali, hanya di sekitar Gedung Putih, itu beberapa blok saja, kemudian sempat juga Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden itu turun juga dari mobil setelah mendekati Gedung Putih dan berjalan kaki. Nah, setelah itu yang masih berlangsung, kemudian dilakukan adalah namanya Parade Across America. Jadi paradenya itu kemudian berlangsung virtual. Jadi tadi itu yang kita saksikan hanya bisa disaksikan lewat televisi, bukan langsung ya, secara langsung dilihat. Dan itu Parade Across America ini untuk menunjukkan perbedaan keragaman komunitas ya yang ada di Amerika Serikat. Jadi itu yang tadi dilakukan. Nah, sampai saat ini sebenarnya masih berlangsung ya. Jadi kalau kita lihat di TV, ini saat ini sedang berlangsung namanya Celebrating America. Jadi ini menggantikan pesta dansa inaugurasi yang biasanya berlangsung tanggal 20 malam, ini tidak ada, kemudian digantikan Celebrating America, ada acara televisi, musik, dan sebagainya selama 90 menit yang dibawakan oleh aktor Tom Hanks. Tadi ada beberapa musisi yang sudah menyanyi, ada Bruce Springsteen, ada Demi Lovato, ada juga dari macam-macam yang lain. Menunjukkan semangat keberagaman Amerika Serikat, dan untuk memulai presidensi dari Joe Biden sendiri yang sudah berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh Amerika Serikat. Ya Mas Helmi ya. Baik, terima kasih Helmi Johannes sudah melaporkan langsung dari Arlington, Virginia, Amerika Serikat.